Bayangkan Anda terjebak di titik paling terisolasi di muka bumi, di mana daratan terdekat berjarak ribuan kilometer jauhnya. Tidak ada GPS, tidak ada mesin modern, sejauh mata memandang hanya ada bintang dan angin yang berhembus kencang. Namun di tengah kesunyian Samudra Pasifik yang luas ini, pernah berdiri sebuah peradaban yang sangat megah. Mereka mampu memindahkan batu seberat pesawat jet tanpa teknologi modern, membangun surga, lalu tiba-tiba lenyap begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah perang saudara, bencana alam dahsyat, atau justru kontak dengan dunia luar yang membawa petaka? Dari raksasa batu misterius di Rapa Nui hingga kota hantu yang mengapung di atas air di Mikronesia. Hari ini, kita akan membongkar secara tuntas misteri peradaban yang hilang di tengah Samudra Pasifik. Kisah ini tidak dimulai dengan kehancuran, tapi dengan keberanian leluhur bangsa Polinesia yang melakukan hal mustahil. Ribuan tahun lalu, mereka menaklukkan ganasnya Samudra Pasifik hanya dengan menggunakan perahu kayu sederhana. Tanpa kompas dan peta, mereka menggunakan teknik wayfinding dengan membaca suhu arus laut dan pola awan. Ini adalah pencapaian navigasi terbesar dalam sejarah manusia purba yang mendaratkan mereka di Rapa Nui atau Pulau Paskah. Sebuah pulau vulkanis kecil yang benar-benar sendirian di ujung dunia, tempat eksperimen peradaban menakjubkan dimulai. Selama berabad-abad penduduk Rapa Nui hidup damai dan mendedikasikan hidup untuk memahat patung raksasa bernama Moai. Banyak yang mengira Moai hanya kepala, padahal penggalian membuktikan mereka punya tubuh utuh yang terkubur dalam tanah. Fakta menariknya, Moai sebenarnya memiliki mata dari koral putih dan batu merah yang membuat patung itu seolah hidup saat pertama dibuat. Misteri terbesarnya adalah bagaimana cara memindahkan batu seberat 80 ton sejauh 15 km dari kawah gunung. Legenda setempat berkata patung itu berjalan sendiri, dan anehnya sains modern mendukung legenda kuno tersebut. Dengan tali dan kerja sama tim yang ritmis, patung itu digoyangkan ke kiri dan kanan hingga seolah-olah berjalan dalam posisi berdiri. Ini membuktikan betapa canggih dan disiplinnya organisasi sosial masyarakat mereka saat itu demi menghormati leluhur. Namun ada misteri teknik sipil yang lebih gila, yaitu batu merah besar berbentuk silinder di atas kepala patung yang disebut pukau. Batu topi merah ini beratnya bisa mencapai 12 ton, dan harus dinaikkan ke atas kepala patung setinggi 10 meter. Tanpa derek atau crane, para ahli menduga mereka membangun jalan tanah landai raksasa untuk menggelindingkan batu tersebut. Bayangkan berapa banyak tenaga manusia, waktu, dan sumber daya alam yang dihabiskan hanya untuk satu patung saja. Sayangnya, obsesi yang berlebihan ini perlahan mengubah surga mereka menjadi neraka yang nyata. Teori lama menuduh penduduk melakukan bunuh diri ekologis dengan menebang semua pohon demi memindahkan patung. Tapi bukti terbaru menunjukkan pelakunya jauh lebih kecil dari manusia, yaitu tikus Polinesia yang menyusup di kano mereka. Tikus ini berkembang biak menjadi jutaan ekor tanpa predator dan memakan semua biji pohon palem hingga hutan gagal tumbuh kembali. Tanpa pohon, tanah menjadi rusak, sumber air mengering, dan mereka tidak bisa membuat perahu untuk memancing di laut dalam. Mereka akhirnya terjebak di pulau mereka sendiri dengan sumber makanan yang menipis dan kelaparan yang mulai melanda. Saat kelaparan memuncak, kepercayaan pada patung Moai luntur dan banyak patung digulingkan sebagai tanda protes kepada dewa. Muncullah agama baru yang lebih brutal bernama kultus manusia burung atau Tangata Mono untuk memperebutkan kekuasaan. Setiap tahun diadakan kompetisi mematikan di mana wakil suku harus menuruni tebing curam setinggi 300 meter tanpa pengaman. Mereka harus berenang melintasi laut yang penuh hiu menuju pulau kecil Motu Nui untuk mengambil telur burung dara laut pertama. Pemenangnya akan menjadikan ketua sukunya sebagai manusia burung yang berhak atas kekuasaan dan makanan selama setahun. Ini adalah cara bertahan hidup yang sangat keras dan brutal di tengah sumber daya alam yang semakin kritis. Namun akhir yang sesungguhnya bukan dari dalam, melainkan datang dari luar lautan pada tahun ke-1722. Bangsa Eropa pertama kali menemukan pulau ini tepat di hari Paskah, membawa penyakit cacar yang tidak bisa dilawan tubuh penduduk asli. Tragedi memuncak saat pedagang budak menculik ribuan orang, termasuk para raja dan tetua bijak yang bisa membaca tulisan kuno. Disinilah kita kehilangan kunci sejarah terbesar, karena Rapa Nui memiliki sistem tulisan asli bernama Rongorongo.
Rongo-rongo adalah satu-satunya sistem tulisan asli di Pasifik berupa ukiran simbol indah di atas kayu yang kini tak bisa dibaca siapapun. Para pembacanya habis diculik dan kayunya hancur, menjadikan rongo-rongo kode bisu yang menyimpan suara masa lalu. Dari populasi belasan ribu jiwa yang makmur, mereka pernah menyusut drastis hingga hanya tersisa 111 orang saja. Tapi misteri Pasifik tidak berhenti di Rapa Nui. Ribuan kilometer ke barat ada keanehan lain di Pulau Pohnpei, Mikronesia. Pernahkah Anda mendengar tentang Nan Madol, sebuah kota batu misterius yang dibangun di atas terumbu karang laut? Sering disebut Venesia dari Pasifik, dindingnya terbuat dari balok batu besol seberat 50 ton yang ditumpuk rapi. Uniknya batu-batu ini bersifat magnetis dan harus dibawa dari sisi lain pulau yang medannya sangat sulit. Bagaimana mereka mengapungkan batu seberat itu di atas rakit kayu sederhana tanpa tenggelam masih menjadi misteri besar. Penduduk lokal percaya kota ini dibangun oleh penyihir bersaudara yang bisa menerbangkan batu-batu tersebut dengan mantra. Hingga kini, teknik konstruksi Nan Madol masih menjadi perdebatan sengit di kalangan insinyur dan arkeolog dunia. Saking misteriusnya peradaban ini, pada tahun 1947 penjelajah Sir Heyerdahl pernah melakukan aksi ekspedisi gila. Ia tidak percaya orang Pasifik berasal dari Asia, maka ia membangun rakit kayu kuno bernama Kon-Tiki untuk berlayar dari Peru. Ia berhasil mengarungi ganasnya ombak Pasifik selama 101 hari, membuktikan bahwa lautan adalah jalan raya kuno penghubung peradaban. Meski tes DNA modern membuktikan teorinya salah, namun penemuan ubi jalar atau kumara di Pasifik membenarkan sebagian dugaannya. Tanaman asli Amerika Selatan ini sudah ada di Pasifik jauh sebelum Eropa datang, bukti bahwa nenek moyang mereka adalah pelaut ulung. Reruntuhan di Pasifik ini bukan sekadar tumpukan batu mati, melainkan monumen ketahanan sekaligus peringatan keras bagi kita, bahwa peradaban yang paling hebat sekalipun bisa runtuh jika manusia salah mengelola alam dan terjebak keserakahan. Patung-patung Moai itu masih berdiri kokoh di sana, menatap kosong ke cakrawala seolah ingin berbicara pada kita. Mereka seolah bertanya kepada manusia modern, apakah kalian akan berakhir rusak seperti kami? Terima kasih telah menjelajah misteri sejarah yang mendalam bersama kami hari ini di channel ini. Menurut Anda, misteri mana yang paling menarik? Teknik memindahkan Moai, tulisan rongo-rongo, atau kota terapung Nan Madol? Tulis pendapat dan teori Anda di kolom komentar. Kami sangat ingin membaca diskusi Anda. Jangan lupa like jika video ini menambah wawasan baru, dan subscribe sekarang untuk petualangan misteri berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan misteri yang lebih mencengangkan.